Hari ini hari lebaran kedua, Rojali jalan-jalan lagi, naik kereta. Sudah mulai penuh, orang-orang mulai mau jalan-jalan, tapi Rojali juga nggak mau kalah. Rojali senang untuk menghibur hati, menenangkan pikiran, karena sebentar lagi sudah pasti masuk kerja lagi. Dan ketika masuk kerja, tentu saja Rojali tidak mau kesehatan mental Rojali semakin memburuk. Oleh karena itu kita jalan-jalan murah, naik kereta api, dan cukup di kantong. Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Ini adalah hari kedua ya. Hari kedua dari lebaran itu. Suasana cukup sepi teman-teman. Tetapi Rojali tetap jalan-jalan di area Jakarta aja. Saat sebelumnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sekarang juga ke Jakarta Pusat juga. Tetapi ke tempat yang memang Rojali suka, yaitu di Post Blok di Pasar Baru. Banyak toko-toko tutup, ada beberapa stall yang masih buka seperti stall jamu ya. Dan barusan Rojali juga minum jamu supaya sehat. Setidaknya mental itu tetap sehat. Teman-teman Rojali, kenapa Jakarta sepi? Jakarta sepi tentu saja karena banyak yang mudik. Mudik menjadi sebuah momen di mana bertemu dengan keluarga dan membawa rezeki dari hasil kerja selama setahun, dan menghadapi pula bahwa dalam satu tahun itu pastinya kehidupan tidak begitu saja berjalan dengan mulus ya. Ada saja masalah-masalah itu. Walaupun kelihatan banyak masalah, teman-teman Rojali, masalah itu sebenarnya cuma 3. Nomor 1 adalah ekonomi, nomor 2 adalah asmara, dan ketiga adalah kesehatan. Nah, dari sini teman-teman, maka dari ketiga masalah tersebut tentu saja orang merasa capek dalam setahun itu. Ada saja yang terjadi. Misalnya sesuatu yang sebetulnya biasa-biasa aja, tiba-tiba karena perbuatan seseorang yang mungkin nggak tahu akhlaknya bagaimana, nggak tahu peradabannya bagaimana, nggak tahu dalam memberikan informasi itu bagaimana,
Dan itu pasti menyebabkan permasalahan-permasalahan. Dalam permasalahan itu, maka bertemu keluarga. Untuk teman-teman yang masih mempunyai ibu dan bapak, alangkah bahagianya kalau bertemu dengan orang tua itu. Kita kembali rasanya kecil lagi, memerlukan perlindungan, memerlukan bimbingan, yang tentu saja ini menjadi sangat penting sekali, teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak sempat mudik, karena pekerjaan mungkin, karena ekonomi mungkin, karena kepusingan yang lain-lain mungkin, maka hubungan dengan keluarga tentunya bisa dilakukan secara online, baik melalui WhatsApp ataupun menelpon. Hal ini menjadi penting sekali, teman-teman. Kenapa menjadi penting? Karena walaupun kita misalnya berada di metropolitan yang ramai, pasti Rojali yakin bahwa sebagian dari kita juga merasakan kesepian di tengah kemeriahan atau penuhnya dari ibu kota tersebut. Disinilah pentingnya bagaimana kita menemukan orang tua yang bijak, orang tua yang memiliki akhlak, orang tua yang memiliki peradaban. Kenapa? Karena semua pasti ke masalah etika atau ke norma. Bagaimana menghadapi kehidupan yang pelik ini. Tanpa orang tua atau tanpa orang lain yang memiliki norma yang baik. Norma yang baik tentu saja adalah sejalan dengan apa yang diyakini, baik dalam agama maupun kepercayaannya. Ini menjadi penting. Seringkali juga kita terlalu merasa benar, merasa terlalu pintar, menjadi seseorang yang adigang, adigung, adiguno, sok berkuasa, sok pinter, sok kaya, dan lain-lain. Padahal kita seharusnya adab asor. Sama seperti misalnya dalam perjalanan kehidupan Rojali. Selama kita meninggikan diri kita, maka kita akan direndahkan. Tetapi kalau kita merendahkan diri kita sendiri, merendahkan hati kita, maka tidak perlu lagi yang namanya masalah gengsi, ego, diterima saja semuanya. Kita tidak perlu membenci orang-orang yang tidak menyukai kita. Karena kalau membenci, kita terpancing untuk membenci. Dan itu adalah pekerjaan dari setan. Tetapi kita harus mendoakan bahwa mereka yang tidak menyukai kita, kita doakan. Masalah doa kita terkabul atau tidak, selama kita memiliki iman, maka pengkabulan terhadap doa tersebut akan mendatangkan sebuah yang lebih besar daripada yang diharapkan. Itulah teman-teman, dalam perjalanan kehidupan digambarkan dalam bulan puasa Idul Fitri, di mana menjalani hari kemenangan itu sendiri. Apakah kita menang terhadap diri kita sendiri atau kita kalah terhadap diri kita sendiri? Di saat para mamon-mamon berkuasa di dunia ini, mamon itu adalah dunia hawa nafsu, dunia yang penuh dengan materialisme, dan mamon ini adalah dewanya. Dewa dari hawa nafsu, dewa dari materialisme. Kita tidak boleh kalah. Sebab apa? Kemenangan itu kalau kita bertahan. Sebab pada akhirnya kita akan diayak pada penampian. Tidak banyak, hanya yang bertahan. Bagaimana bertahan itu? Ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan-permasalahan, kita dibenci orang, kita diadu domba, kita difitnah, kita tidak perlu lagi untuk membalas. Kita mendoakan, sebab Tuhan pasti akan memberikan yang jauh lebih baik terhadap diri kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.